Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan begitu banyak nikmat-nikmat. Dan apabila kita bersyukur, maka kita akan senantiasa mendapatkan nikmat-nikmat lagi. Dan siapa yang bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat itu, memberikan keberkahan terhadap nikmat yang diberikan. Tetapi barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat besar atau sangat mengerikan. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salam taslim kita, maka kita akan diberikan syafaat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, Bapak ingin memberikan sedikit arahan pada kelas 9, mengingat sekarang ini proses pembelajaran kita itu lewat jaringan daring. Daring artinya dalam jaringan, luar jaringan. Mudah-mudahan semua bisa daring dalam jaringan. Kalaupun ada yang di luar jaringan, tolong segera disampaikan kepada kami, karena kami akan bagi gurumu atau khususnya wali kelas akan memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini kita masuk dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9, tingkat SMP atau tingkat madrasah sanawiyah. Khususnya di SMP kita ini, silakan menyiapkan bukunya anak-anakku sekalian, atau buku dalam digital seperti ini yang saya sudah sampaikan, bahwa kalau tidak ada buku secara secara pinjaman di perpustakaan atau buku yang kita pegang, maka kita bisa pegang HP dengan mendownload aplikasi, dengan mendownload di Play Store-nya, yaitu buku pendidikan agama Islam kelas 9 K13 atau kurikulum 2013. Nah, maka anak-anakku sekalian akan mendapatkan buku itu insyaallah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini silakan buka buku halaman An-Karamah 4 pada bab pertama, yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Jadi di sini kita akan berfokus kepada keyakinan hari akhir. Kemudian masuk di bagian pertama, bagian A, merenungkan sesuatu kejadian atau sesuatu peristiwa atau sesuatu cerita. Kemudian kita masuk di bagian dialog, ada dialog Islam. Silakan kita lihat nanti, itu halamannya ada di situ, halaman 3 dan 4. Kemudian masuk di materi, yaitu disebut dengan mutiara hasanah Islam. Yang pertama ada 2 intinya, yaitu pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Dan yang kedua adalah kejadian kiamat kubra atau kiamat besar. Di situ bagian D ada refleksi akhlak mulia. Kemudian bagian E ada kisah teladan, silakan dibaca. Kemudian untuk merangkum dari pembicaraan itu di halaman 20 akan
ada rangkuman atau intisari, kemudian berlatih di bagian G, dan catatan bagi orang tua. Jadi ini bukunya dimaksimalkan saja. Oke, itu halaman-halamannya. Kemudian kita silahkan masuk di halaman 1. Kita langsung ketik saja 1. Ya, halaman 1. Halaman 1. Masuk. Nah. Halaman 1. Iya. Oh, kok gitu. Kita langsung saya masuk halaman 1. Di halaman 1 bab 1. Sangat jelas di sana bab 1 berjudul meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ada hubungannya ini. Kalau kita yakin dengan hari akhir, maka kita akan menghindari atau mengakhiri, mencegah, meninggalkan kebiasaan buruk, perbuatan-perbuatan buruk. Lihatlah kejadian-kejadian seperti ini. Kejadian ini adalah berakhirnya satu individu, yaitu mengalami kematian. Nah, itu adalah satu-satu contoh dari kiamat sugra atau kiamat kecil. Seperti juga ini, pohon-pohon ditebang, pohon mengalami kelapukan dan mati, dan gunung-gunung meletus sebagai gambaran bahwa gunung itu juga akan hancur. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke kerangka berpikirnya bahwa di sana keyakinan pada hari akhir itu akan mengarah kepada mengakhiri kebiasaan buruk. Ada 2 kejadian atau kiamat itu biasa dibagi 2 menjadi kiamat sugra dan kiamat kubra. Sugra itu besar, kiamat sugra itu kiamat kecil, yaitu berakhirnya atau kematian dari individu atau perorangan atau per satu-satu benda. Sedangkan kiamat kubra itu berakhirnya secara keseluruhan. Semua benda, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala hancur. Manusia, gunung, lautan, daratan, pohon, awan, planet-planet semua akan hancur. Disitulah disebut dengan kiamat kubra. Kemudian ada di situ namanya Yaumul Barsah. Kemudian Yaumul Barsah. Yaumul Barsah adalah biasa juga disebut dengan kubur. Yaumul Ba'ts itu hari dibangkitkan. Yaumul Hasyr hari dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan, mizan, penimbangan, perhitungan amal baik dan amal buruk. Kemudian akan menghadapkan kepada 2 tempat, neraka atau surga. Neraka apabila selalu membantah, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka neraka tempatnya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kemudian surga. Surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, setelah kita memahami apa yang ada di atas tadi, peristiwa-peristiwa itu, maka akan muncullah sikap mulia di mana kita selalu mawas diri, hati-hati. Nah, kemudian akan muncul segala sesuatu itu selalu melakukan perbuatan baik dan selalu menjauhi perbuatan buruk, karena segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Nah, anak-anakku sekalian, di bagian renungan sini kita melihat ini katanya ada ibarat pohon untuk dipanen kemudian. Maka begitu jelas juga kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu untuk dipanen di akhirat. Jadi amal yang kita lakukan itu untuk di akhirat. Jadi jangan kecewa anak-anakku sekalian. Kalau kita berbuat baik tapi orang tidak berbuat baik sama kita, jangan kecewa. Karena kita tidak mengharapkan kebaikan dengan orang. Kalau orang baik, alhamdulillah, maka itu sementara. Yang sesungguhnya adalah sasaran niat kita adalah akhirat sebagai tempat abadi. Dunia ini adalah cobaan. Kadang-kala kita berbuat baik tapi dibalas buruk.
Itu adalah cobaan. Baik, kita berbuat baik, orang lain berbuat baik kepada kita. Itu juga cobaan. Itu juga cobaan. Apakah kita bisa mampu bersyukur atau tidak atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dialog di sini, silakan anak-anakku sekarang membaca dialognya di situ. Masya Asis, aku jadi melihat kecelakaan di jalan. Aku tadi melihat kecelakaan. Oh, ada korban berapa? Nah, begitu. Kemudian sini kelihatannya ada beberapa yang meninggal. Inilah wa inna ilaihi raji'un. Nah, kamu juga belum punya SIM kan? Ya, besok. Nah, itu. Berhati-hati. Kita senantiasa disuruh untuk berhati-hati. Nah, di sini ada pesannya bahwa kita saling nasihati. Di sini dinasihatkan bahwa kamu sudah suka meninggalkan salah, dan hati-hati nanti kamu akan celaka di akhir. Jadi ada kecelakaan di dunia dan ada kecelakaan di dunia itu berbahaya seperti tabrakan, tetapi kecelakaan di akhirat lebih berbahaya kalau tidak salat. Maka kecelakaan di akhirat itu berbahaya sekali, karena di sana abadi kecelakaannya, lebih sakit. Tidak ada apa-apanya di dunia. Sakit di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit di akhirat. Nah, kalau bisa kita usahakan dua-duanya jangan sakit. Nah, oke, ini ceritanya saling menasihati antara dua kawan. Kemudian kita masuk di materi anak-anak sekalian. Di bagian C sudah siap semua, halaman 5. Bermula dari pengertian hari akhir dan macam-macam. Lihat, itu adalah gambar kecelakaan lagi. Nah, ada gambar kecelakaan dan ada gambar gempa bumi barangkali. Silakan diamati gambarnya, sangat mengerikan, sangat luar biasa. Di halaman 6 itu dikatakan bahwa beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang ke-5. Ada berapa rukun iman anak-anakku sekalian? Ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam adalah beriman kepada qadar dan qadar. Semester 2 nanti kita akan membahas tentang beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibahas itu berarti kita sudah full membahasnya. Kelas 1, semester 1, semester 2 iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kelas 8 membahas iman. Semester 1 iman kepada kitab. Semester 2 iman kepada rasul. Dan semester ini semester 1-nya di kelas 9 kita membahas iman kepada hari akhir atau iman kepada kiamat, hari kiamat. Dan semester 2-nya nanti kita akan membahas tentang iman kepada takdir atau qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang silakan dibaca saja. Di sini juga ada pengertian. Nah, ini ada dalilnya. Dalil naklih. Naklih itu dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Dalil naklih namanya. Kalau akli dari akal. Nah, kalau aklinya di sini. Wa anna sya'atan atiyatan la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Tidak boleh kita ragu-ragu lagi. Kiamat itu pasti datang. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Allah akan membangkitkan siapapun di dalam kubur. Yaitu alam barzakh tadi, alam kubur itu akan bangkit. Alam barzakh itu adalah antara alam dunia dan alam akhirat. Belum lagi dia ke akhirat, tapi dia antara alam dunia dan akhirat. Nah, di situ ada orang tidur, ada orang kafir yang tidur, ada orang jahat yang tidur. Pada saat hari kiamat, maka
semua akan setelah hancur kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Nauzubillah. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapatkan azab dan dijauhkan dari rahmat. Anak-anakku sekalian, iman kepada hari akhir pada halaman 6 disebutkan di situ adalah iman, yaitu meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hancur semua, musnah semua. Ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Maka disitulah semua alam porak-poranda hancur lebur. Air laut tumpah ke darat. Gunung-gunung meletus. Semuanya tidak bisa digambarkan. Angin ribut. Tembok-tembok semua hancur. Hancur berkeping-keping. Tidak ada yang. Pokoknya semua lumpuh anakku sekalian. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari ke sana kemari dan tidak sempat mengenali lagi siapa anak saudaranya. Dia hanya menginginkan keselamatan di sini, menginginkan keselamatan untuk dirinya sendiri, tapi pada saat itu tidak ada lagi. Namun akhirnya semua akan mati, hancur anak-anakku sekalian, dan akan menghadapi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuh-tumbuhan, kuman hewan, kuman corona, kuman apa saja, bakteri, virus, jin, setan, malaikat, semuanya mengalami kematian. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sudah paham dari sini anak-anak sekalian bahwa dunia itu akan hancur. Oleh sebab itu kita butuh persiapan. Butuh membuka rekening. Membuka rekening itu adalah masuk Islam. Kita harus masuk Islam secara seluruhnya, secara kafah, secara menyeluruh. Jangan Islam main-mainan. Anda lahir dari orang tua yang Islam, berarti Anda sudah mendapat karcis untuk naik di kendaraan Islam. Banyak orang yang tidak bisa. Banyak orang tidak mendapatkan hidayah karcis itu. Tetapi pada saat Anda mendapatkan itu, kemudian Anda naik di bisnya Islam itu sebagai jalan yang lurus, yang paling tinggi, yang paling bagus, kendaraan yang paling bagus itu, jangan anak-anak sekalian itu, jangan sampai Anda diusir dari bis itu karena Anda tidak melaksanakan kewajiban, setoran kewajiban, yaitu melaksanakan perintah Allah, terutama perintah-perintah yang wajib, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau Anda tidak melakukan hal itu, maka Anda akan diusir dari Islam. Anda akan keluar dari Islam. Nanti di akhirat diberi mana? Label mana? Kau dari mana? Mana karcismu? Saya Pak dari Islam. Langsung malaikat mengatakan, ini tidak ada yang tidak laku ini. Ada kadaluarsa ini, habis ini waktunya. Kau bukan orang Islam. Kamu selalu main game, saya tidak mau salat. Kau disuruh orang tuamu membantu, kau tidak membantu. Saya tidak akui kau sebagai Islam. Jangan sampai begitu. Nah. Di akhirat kita harapkan kita nanti memiliki karcis di dunia ini, Islam. Masukkan ke dalam hati kita, saya orang Islam. Dan saya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti kita ketemu bersama-sama dengan orang Islam. Bangga membawa Islam, bangga memasukkan Islam ke dalam hati kita. Saya orang Islam. Dan saya akan bersama-sama dengan Islam, umat Islam, dan bersama dengan Rasulullah. Bersama dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, sudah paham sampai di sini anak-anakku sekalian? Kalau sudah paham, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang, saya tambah sedikit bahwa para ulama sudah membagi kiamat itu menjadi dua bagian, yaitu kiamat zugrah atau kiamat kecil dan kiamat kubra. Kiamat kecil yaitu
bisa dilihat di situ adalah terjadinya kematian yang menimpa sebahagian umat manusia. Sebahagian atau satu-satu. Matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, longsor dan sebagainya. Di satu lokasi, satu kampung, misalnya di Aceh, satu kampung, itu namanya kiamat kecil. Walaupun ribuan orang meninggal tapi dunia belum hancur, maka itu kiamat kecil. Di Palu kiamat kecil, kiamat per lokasi. Ada mati satu orang, itu kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubra adalah yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh, lihat anak-anakku sekalian, seluruh alam semesta ini, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur, dan yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, semuanya tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira seperti itu. Ada contohnya lagi orang yang meninggal dunia. Oke, barangkali itu saya dulu kita pelajari sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu kejadian hari kiamat. Apa yang terjadi pada saat hari kiamat besar itu, hari kiamat kubra itu. Silahkan anak-anakku baca buku dan lanjutkan saja ini, baca saja ini sampai ke sini. Yang terjadi ini ada dasar-dasarnya. Kemudian sesuatu yang terjadi kita bisa lihat di halaman 9. Pertama, setelah peristiwa kiamat yang terjadi itu, maka kita akan masuk ke Yaumul Barsah. Kiamat kecil masuk dia Yaumul Barsah atau alam kubur. Alam Barsah, ya, biasa disebut dengan alam kubur. Kemudian lihat di situ. Kemudian Yaumul Bats, yaitu di mana orang semua dibangkitkan. Bats artinya dibangkitkan, mati dari alam kubur, akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang mati dari alam kubur. Dan peristiwa itu dinamakan dengan Yaumul Bats. Yaumul Bats artinya dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Sekalian, kemudian kita masuk ke Yaumul Mahsyar. Sini, di mana hari berkumpulnya manusia, hari dikumpulkannya manusia, seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya, di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah dan tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, yaitu timbangan. Yaumul Mizan yaitu mizan artinya timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Maka Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab adalah memiliki makna yang hampir sama maknanya, yaitu hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga dengan Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, dihitung semua amal kita. Sini ada dalam Quran surah Al-Zalzalah. Kemudian masuk surga, peristiwa yang kelima, yaitu masuk surga atau neraka. Surga sebagai balasan amal baik dan neraka sebagai balasan amal buruk. Anak-anakku sekalian, demikianlah gambaran dari materi tentang iman kepada hari kiamat. Kemudian apa tugasnya? Apa tugas kita setelah
mendengarkan penjelasan ini, yaitu anak-anakku sekalian menulis rangkuman atau intisari. Rangkumannya itu bisa ditambah, ya. Ada di sini rangkuman di halaman nih, di halaman 20. Silakan ditulis ini rangkumannya. Ada 5 rangkuman, tapi boleh Anda tambahkan. Tugas yang pertama adalah menuliskan rangkuman. Ya, tulis judul babnya, kemudian langsung ke rangkuman. Ya, setelah itu ditulis, kemudian dipoto. Tugas yang kedua adalah mengerjakan soal di halaman 21. Silahkan ditulis soalnya dan ditulis jawaban alternatifnya A, B, dan C, D. Kemudian silanglah jawaban yang menurut Anda paling benar, yang paling tepat. Silakan ditulis, nak. Tugas kedua, itu yang tugas kedua. Tugas yang ketiga adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di halaman 22. Jelaskan pengertian hari kiamat, bagaimana, dan terseterusnya. Oke. Saya kira seperti itu saja tugas yang saya kasih. 1, 2, 3. 3 tugas yang saya kasih. Yang pertama, ingat. Yang pertama, buat rangkuman. Yang kedua, kerjakan pilihan ganda. Yang ketiga, kerjakan esainya. Dan anak-anakku sekalian, saya ingatkan juga bahwa buatlah daftar pembiasaan, pengontrol ibadah pembiasaan yang terdiri dari kolom seperti kalau bulan Ramadan itu kolom di dalam bukunya, atau buat buku sendiri bisa juga. Kemudian taruh nomor, kolom pertama, kolom kedua hari, setiap tanggal, kolom ketiga salat, kemudian dibagi salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau subuh, duhur, asar, maghrib, isya di kolom-kolom ke bawah, nak. Kemudian ada salat sunnah, ada 3 yang biasa kita laksanakan. Salat sunnah rawatib, salat sunnahnya salat wajib, kemudian salat duha dan salat tahajud. Di kolom 3 lagi ke bawah, nanti saya kirimkan juga contohnya. Setelah itu ada tadarus membaca Al-Quran. Tadarus judulnya terbagi 2, ayat awal dan ayat akhir. Kolom dibagi 2. Kemudian ada tanda tangan orang tua atau wali. Kemudian di belakangnya ada keterangan. Demikianlah untuk pembahasan di bab ini. Jadi ada 3 tugas di bab ini, dan ada 1 tugas untuk membuat kolom pembiasaan salat di rumah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tidak merasa susah, selalu merasa senang dalam belajar dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.